Pak Ed, nih saya mau nanya, kira-kira Pak Edi bisa jawab nggak? Pasti. Oh pasti, ya coba ya. Saya mau nanya, saya kan baru pulang ziarah ini ya, ke Wali Songo. Sekarang pertanyaannya gini Pak Ed, Gimana? kenapa tempat pertemuan Allah dengan Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursina tidak pernah disiarahi? Nah kalau itu saya nggak tahu maksud jawabannya. Udah, kan tadi Mas tuh bilang bisa jawab nggak? Saya bisa. Padahal tempatnya sakral sekali itu Pak Ed. Nah kalau gitu ada yang lebih bisa Mas Nur. Tapi orangnya sekarang lagi tidur. Nanti aja kita ngobrol yang lain aja Mas. Sebenarnya masalah berziarah itu pertama kan bisa kapan saja dan di mana saja, itu kan pasti saya tahu, sebenarnya saya tahu ini sudah terbiasa ziarah wali, biasa arahkan pengennya ini ke Mesir, di Tursina itu loh. Ya, Mau nggak Pak Ed? Kalau saya mau dong. Tapi boleh nggak? Nah, insya Allah boleh Mas tuh. Kecuali di Rajin nggak boleh. Dan jadi masalah sampai sekarang ini kita tidak ada rute ziarah yang familiar gitu ya, apakah travel tidak itu, itu yang jadi masalah itu. Padahal dia kayak bilang juga, padahal di tempatnya sakral. Oh nggak kepikiran ya? Assalamualaikum. Ini yang tidur udah bangun ini. Assalamualaikum. Ini alhamdulillah saya istirahat. Ganggu ya Kiai? Ya, ada rame-rame ya. Alhamdulillah. Maklum. Puasa ini Ya? Pak Ed. Biasa di Luwung Kiai. Masya Allah. Oh gitu. Masya Allah. Ini yang berhubungan Iya. dengan senang traveling, tapi travelingnya bagus. Ya. Hubungan dengan berziarah. Ini teman saya namanya Nur Syatik. Wah itu deh sangat-sangat senang berziarah. Masya Allah. Songo punya mimpi nih berziarah ke luar negeri Amin. atau ke Mesir. Tapi dalam statement, dalam kenyataannya tidak ada yang menziarahi apa tadi pertanyaannya? Tidak ada yang menziarahi ke tempat Nabi Musa alaihissalam. Padahal tempat itu tempat yang sakral Yai. Allahumma sallallahu alaihi Muhammad wa alaihi Muhammad. Bermimpi ke sana gitu. Ya bermimpi aja. Amin, amin. Baik. Tempat-tempat ziarah memang dan pasti banyak. Para nabi saja jumlahnya banyak. Selain yang 25 nabi dan rasul, ada juga nabi-nabi yang tidak disebutkan khusus dalam Al-Quran. Jadi tempat ziarah pasti banyak. Hanya saja di mana tempat yang dimaksud itu terjadi perbedaan pendapat. Ya, misalnya tentang Turisinin atau Bukit Sina. Ya. Sebetulnya Bukit Sina sekarang yang dikenal ada di Mesir dan diziarahi juga. Ya. Ya, ada yang gunung didatangi, diziarahi. Hanya untuk mengetahui dengan pasti di mana Nabi Musa alaihissalam bertemu itu tidak ada yang tahu pasti ya. Tapi Bukit Sinanya ada. Pertanyaannya apakah Bukit Sina yang sekarang ini ada di Mesir adalah bukit yang sama tempat Nabi Musa dulu? Ini juga jadi pertanyaan. Hanya insya Allah sebetulnya sempat misalnya ada yang bertanya ketika pusara Sayyidah Zainab salamullah alaiha, cucunda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pusara beliau ada yang di Damaskus di Suriah, ada yang di Kairo di Mesir. Ada dua riwayat. Ketika ditanyakan kepada Sayyid Fadullah, ulama dari Libanon, beliau menjawab pusara. Ketika ditanya yang mana ini yang benar, yang di Mesir atau yang di Suriah, beliau menjawab inna qabraha fi qulubikum. Pusara yang benar itu ada di hati kalian, begitu. Jadi meski mungkin ini benarkah ini Bukit Sina yang dulu? Di mana letak pastinya? Insya Allah niat kita dari hati datang ke tempat itu, insya Allah sampai. Jadi sebetulnya ada di Mesir dan diziarahi juga. Amin, amin, amin. Mesir banyak tempat ziarah. Cerita Nabiullah Musa alaihissalam di Mesir ya, banyak titik-titik bersejarah yang terjadi di sana. Kalau yang travel yang umroh plus Mesir begitu kan, Ya, kira-kira itu betul. apa yang ditawarkan seringkali ya?
Ya mungkin setelah biasanya umroh plus itu plus ziarah. Ziarah. Jadi kalau ke Mesir ya plus ziarah kuburan Firaun. Ya, yaitu piramida. Ya kan plus ziarah. Ziarahnya apa? Ziarah kuburan. Itu ziarah kuburan Firaun. Piramida itu kuburan Firaun. Ya? Betul. Ya. Nah, apalagi yang diziarahi di Mesir? Ada Imam Syafi'i rahimahullah, ya, imam besar mazhab Syafi'i di Mesir. Ada Siti Nafisa, ini cucunda. Jadi beliau Syarifah, cucunda baginda Nabi generasi kesekian yang menjadi guru dari Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i belajar dari beliau. Di Mesir. Kalau Nabi Yusuf itu kan dari Mesir. Nah itu dia, Mesir yang dimaksud apakah sama dengan Mesir yang kita sekarang? Karena batasan Mesir kita sekarang sebetulnya batasannya itu dibuat di atas meja oleh imperialis waktu itu. Kita kalau lihat peta Afrika lurus-lurus itu Mesir, Libya itu ada garis lurus karena dibuatnya di atas meja perundingan antara kekuatan Prancis waktu itu, Inggris waktu itu dan sebagainya. Jadi di Mesir ada Imam Syafi'i, ada Siti Nafisa, ada juga Masjid Imam Hussein alaihissalam karena orang Mesir percaya Imam Hussein dikubumikan di sana. Dan kalau bulan Muharram syahidnya Imam Hussein alaihissalam ramai itu di Mesir itu. Gitu. para pencari ilmu termasuk dari Indonesia banyak juga yang kuliah di sini. Betul, ada Al-Azhar yang didirikan oleh dinasti Fatimiyah. Karena itu namanya disebut Az-Zahar. Kalau perempuan bentuknya dalam bahasa Arab Zahra. Kalau laki-laki Azhar. Jadi Universitas Al-Azhar itu didirikan oleh dinasti Fatimiyah yang dinisbatkan namanya pada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Bisa disebut satu di antara universitas tertua. Ada lebih tua dari itu, yaitu di Tunisia namanya Az-Zaituna. Di sana juga ada makam para sahabat Nabi. Jadi banyak tempat ziarah selain Mesir juga ada. Itu ini Indramayu kan. Ini ya. Ini jauhan dikit ya ke yang di Kiai, Tunisia. kalau Ya. ini kan menyangkut pertemuan Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan Nabi Musa alaihissalam. Itu Ya. kejadiannya gimana itu? Ki? Apa saling bertatap muka atau bagaimana itu? Ki? Sepertinya tidak. Karena Maha Suci Allah Ta'ala dari bermuka. Ya, jadi kalau tatap muka Maha Suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari punya muka. Ya, begitu kan? Kalau saya pernah baca ya Kiai. Ya. Itu jadi Nabi Musa itu temunya itu munculnya itu diibaratkan seperti Api, ya, benar. gitu. Nah, kalau itu ada. Nah, pertanyaan saya, apa api punya muka? Enggak. Kalau pertanyaan bertatap api. Iya. Ya. Jadi ini anastu naron, terdengar suara aku ini bukan api. Begitu. Jadi bagian dari perjalanan para nabi yang kadang tidak dapat kita pahami apakah memang di dunia ini seperti Bukit Sina yang dimaksud Watu Risinin, lalu Allah Ta'ala mewujudkan kalimatnya, bukan mewujudkan dirinya, tapi mewujudkan kalimatnya, menyampaikan pesannya melalui media wasilah misalnya api. Tapi itu wasilah, itu media. Karena ayatnya juga mengatakan, aku bukan api. Gitu. Menarik ya berbicara tentang Mesir. Ya. Banyak sekali ternyata ya. Yang bisa diziari ya. Sangat Al-Azhar. Bahkan katanya di Mesir itu masih ada kadang musim yang orang bilang merujuk pada zaman Nabi Musa. Misalnya tiba-tiba banyak kodok begitu. Tiba-tiba banyak belalang. Musim belalang ke kota. Katanya, walaupun saya tidak tahu mungkin memang begitu, kan ada sungai Nil dan sebagainya. Yang jelas peradaban dunia selalu dibangun di atas dasar sungai. Jadi kalau ada sungai besar seperti Nil, pasti di situ ada peradaban besar juga. Mesir satu di antaranya. Oke Kiai, ini Ya. ada pertanyaan ini menyangkut Fir'aun ini Kiai. Ya. Fir'aun dengan Ya. Nabi Musa. Ya. Alaihissalam. Nah, ada tokoh namanya Balaam.
Ya. Dia membantu Firaun. Hubungannya dengan ahli sihir Firaun apa kira-kira? Baik. Hubungannya mungkin dua-duanya sama-sama membantu Firaun. Tukang sihir bantu Firaun, Balaam juga bantu Firaun. Sana ketika Firaun tanya. Oh, duh. Firaun sebetulnya adalah gelaran raja. Misalnya kita menyebut sultan, kita menyebut raja, kita menyebut apalagi syah. Nah, kalau di Mesir disebutnya Firaun. Jadi Firaun tidak selalu buruk. Firaun itu artinya raja. Selamat. Ya, begitu.